Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Miftal Jannah, NIM 19116040409. Saya dari program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan presentasi persiapan alat anestesi. Untuk yang pertama yaitu persiapan anestesi umum atau general anestesi. Anestesi umum adalah anestesi dengan menggunakan kombinasi obat-obatan yang membuat pasien dalam kondisi seperti tertidur sebelum operasi atau prosedur medis lainnya, sehingga pasien tidak merasakan nyeri karena dalam kondisi tidak sadar. Nah, untuk persiapannya ini ada persiapan mesin anestesi terdiri dari gas supply, katup reduksi, vaporizer, flowmeter, dan sirkuit pernafasan. Yang kedua yaitu persiapan ampul, obat injeksi, anestesi dan pelumpuh otot. Untuk yang ketiga yaitu persiapan alat anestesi atau statics. Nah, untuk tujuannya, anestesi ini bertujuan untuk membuat pasien tidak sadar selama operasi berlangsung dan biasanya untuk operasi besar seperti operasi open heart, operasi otak, dan transplantasi organ. Untuk indikasinya yaitu pasien yang menjalani prosedur bedah yang membutuhkan relaksasi mendalam untuk jangka waktu yang lama. Pembedahan yang tidak dapat dibius secara adekuat dengan anestesi lokal atau regional. Lalu operasi yang memungkinkan akan menyebabkan kehilangan darah yang signifikan atau mengganggu pernafasan. Lalu pasien tidak kooperatif, dan yang terakhir yaitu obat-obat relaksasi yang dalam biasanya menyebabkan depresi pernafasan sehingga harus diberikan general anestesi. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien dengan gangguan perfusi jantung, paru-paru, dan status kehamilan yang harus distabilkan kondisinya sebelum operasi jika memungkinkan. Untuk alat-alatnya ini biasa disingkat dengan singkatan statics, yaitu S-nya yaitu scope, T-nya itu tube, A-nya airway, T-nya lagi itu tap, I-nya introducer, dan C-nya itu konektor, dan S-nya itu suction. Lalu untuk S yaitu scope itu terdiri dari dua, yaitu stetoskop dan laryngoskop. Untuk stetoskop itu berfungsi untuk mendengarkan suara paru dan jantung. Selain itu untuk memastikan bahwa ETT masuk ke saluran pernafasan bukan saluran pencernaan. Lalu untuk laryngoskop ini terdiri dari dua jenis, yaitu Miller dan Macintosh. Untuk Miller itu digunakan untuk anak-anak dan Macintosh digunakan untuk dewasa. Laryngoskop ini alat yang berbentuk huruf L untuk melihat pita glutis dan pita vokal ketika akan dilakukan intubasi. Pengukurannya dimulai dari bawah telinga sampai dagu dan disesuaikan dengan ukuran pasien. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu tube. Tube terdiri dari dua, yaitu ETT dan LMA. ETT ini berfungsi untuk membantu pernafasan pasien selama dilakukan intubasi atau selama di anestesi. Untuk ETT ini terdiri dari dua jenis, yaitu kinking dan non-kinking. Untuk ETT kinking itu tidak terdapat besi, dan untuk ETT non-kinking itu terdapat besi. ETT terdiri dari dua jenis, yaitu ETT yang menggunakan cuff dan ETT tanpa cuff. Lalu LMA. LMA ini digunakan untuk operasi yang singkat dan tidak membutuhkan relaksasi pada otot-ototnya. Pengukuran LMA ini disesuaikan dengan umur dan berat badan pasien. Nah, untuk A yaitu airway, itu ada OPA, NPA, dan face mask. OPA ini berfungsi untuk agar pasien yang memerlukan alat bantu pernafasan agar saluran pernafasannya tetap terbuka. Lalu untuk NPA ini dipasangkan di bagian hidung. Lalu untuk face mask ini untuk memudahkan dalam memberikan oksigen, dan untuk pemilihan ukurannya bisa disesuaikan dengan umur dan berat badan pasien. Lalu untuk T yaitu tap, terdiri dari HEPAVIC dan plaster. Tab ini berfungsi untuk menfiksasi ETT dan LMA. Cara penggunaannya yaitu dipasangkan di pipi lalu memutar dan ditempelkan di pipi sebelahnya. Untuk I, introducer, itu terdiri dari dua, yaitu stilet dan margil forceps. Untuk stilet ini berfungsi untuk membantu memasukkan ETT agar mudah dimasukkan. Lalu margil forceps ini berfungsi untuk mengambil benda asing di saluran nafas saat dilakukannya intubasi.
Untuk C yaitu konektor. Konektor ini digunakan untuk menyambungkan ETT dan face mask dengan mesin anestesi. Untuk S yaitu suction. Suction ini digunakan untuk membersihkan sekret sebelum dan setelah intubasi. Untuk yang kedua yaitu persiapan anestesi regional. Anestesi regional adalah subspesialis anestesiologi yang berfokus pada blok anestesi lokal, saraf perifer dan neuralgis. Untuk persiapan alatnya yaitu ada meja Mayo, spuit 3 cc atau 5 cc, jarum spinal jika injeksi spinal atau sesuai dengan permintaan. Lalu ada injeksi, ada alkohol swab, handscoon steril, duk steril, dan ampul obat injeksi. Untuk tujuan dari anestesi regional ini yaitu menghindari komplikasi anestesi umum, lebih aman, mengurangi mual dan muntah pos operasi, mengurangi sedasi pos operasi. Lalu kateter infus untuk anestesi dapat dilanjutkan hingga beberapa hari periode pasca operasi. Periode pemulihan fisik lebih cepat sehingga kos rumah sakit dapat diminimalisir. Lalu pada jenis blok regional subarachnoid menyebabkan penurunan trombosis vena sehingga akan meminimalisir kehilangan darah dan mengurangi respons stres bedah. Lalu untuk indikasinya yaitu bedah ekstremitas bawah, bedah pinggul, bedah sekitar rektum perineum, bedah obstetrik ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah, bedah abdomen atas dan bawah. Pediatrik biasanya dikombinasikan dengan anestesi umum ringan. Lalu untuk kontraindikasinya yaitu ada kontraindikasi mutlak, yaitu penolakan pasien, ahli anestesi tidak berpengalaman atau tidak kompeten, gangguan koagulasi mayor, dan pasien harus mengonsumsi obat antikoagulan, lalu infeksi di tempat pemasangan jarum. Lalu yang kedua yaitu ada kontraindikasi relatif, yaitu ketika pasien yang secara psikiatrik atau psikologis tidak cocok dengan teknik regional. Lalu ahli anestesi yang tidak nyaman dengan pasien yang terjaga, pasien shock hipovolemik berat, penyakit neurologis, dan durasi operasi yang tidak pasti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.